بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu Majlisul Ilm atau halaqah-halaqah ilmu atau majelis-majelis ilmu. Dan salawat serta salam tetap kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Kemudian para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas hal atau tema yang berkaitan dengan takdir, dan seperti yang kita ketahui bersama, ya, Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya takdir merupakan salah satu di antara rukun iman yang 6. Sebagaimana di hadis yang panjang yang terkenal dengan sebuah nama, yaitu hadis Jibril, terkenal dengan nama hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang berbentuk manusia, menyerupai manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga malaikat Jibril tersebut pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, atadrimal iman atau mal iman, wahai Muhammad, apa yang dimaksud dengan al-iman? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Apa saja Pak 6 itu? Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua apa Bu? Nah, yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga Pak Adik, beriman kepada kitab-kitabnya. Kemudian yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, sebelum itu yaitu beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari rukun iman yang keenam ini, maka kita mengetahui bahwasanya pembahasan mengenai qadar
adalah salah satu di antara rukun-rukun iman. Sehingga setiap mukmin, setiap muslim, dia wajib mengetahui apa yang terkait dengan iman kepada al-qadar. Apa saja yang terkait dengan iman kepada al-qadar. Maka di sini kita bawakan pembahasan secara ringkas yang ditulis dari kitab Al-Wajiz fi Aqidatis Salafis Shalih. Kitab Al-Wajiz ringkasan dari akidah para salafus saleh, yaitu para ulama terdahulu, yang dikarang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari. Dan beliau di sini membuat judul yaitu Ar-Ruknus Sadis, rukun yang keenam di antara rukun-rukun iman. Rukun yang keenam yaitu al-imanu bil qadar. Seorang beriman kepada al-qadar. Kemudian beliau menyebutkan Ahlus sunnati wal jamaah ya'taqiduna i'tiqadan jaziman bi anna kulla khairin wa syarrin yakunu bi qada'illahi wa qadarih. Bahwasanya Ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini, Ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini dengan keyakinan yang pasti bahwasanya segala sesuatu ya Bapak Ibu, baik itu yang baik atau itu yang buruk, itu semua terjadi atas ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah fa'alu lima yurid, dan bahwasanya Allah adalah zat yang melakukan segala hal sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Fa kullu syai'in bi iradatihi wala yakhruju an masyiatihi wa tadbirihi. Maka segala sesuatu itu tergantung dari kehendak Allah dan tergantung dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa alima kullu ma kana wa ma yakunu minal asya'i qabla an takuna fil azal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sudah atau sedang terjadi, apa yang sedang terjadi atau akan terjadi sebelum segala sesuatu itu ada. Wa qaddara al-maqadir al-kainati hasba ma sabaqa bihi ilmuh wa qtadathu hikmatuh. Dan Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mentakdirkan takdir-takdir bagi seluruh makhluknya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Wa alim ahwal ibadi, begitu pula Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui keadaan-keadaan dari hamba-hambanya. Wa alim arzaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa ghaira dzalika min syu'unihim. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya Bapak Ibu sekalian, itu mengetahui rezeki-rezeki kita, mengetahui ajal-ajal kita, amal perbuatan kita, dan selain itu semua dari perkara-perkara makhluk. Fa kullu muhdatsin sadirun an ilmihi wa qudratihi wa iradatihi. Maka segala sesuatu itu semua keluar dari kehendak Allah, masyiah Allah, dan kemampuan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Bahwasanya seorang hamba tidaklah beriman sampai dia beriman, sampai dia meyakini bahwasanya qadar yang baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Dan sampai hamba itu mengetahui bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpa dirinya tidak akan terluput darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan apa saja yang ditakdirkan untuk luput darinya tidak mungkin akan menerimanya. Ini adalah batasan beriman kepada takdir yang digambarkan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tadi mengatakan tidak beriman seseorang hamba sampai dia beriman kepada takdir yang baik atau takdir yang buruk, dan sampai dia beriman mengetahui bahwasanya apa yang ditakdirkan menimpanya tidak akan terluput darinya.
dan apa yang ditakdirkan tidak menimpanya tidak mungkin akan menimpanya. Kemudian beliau al-mu'allif mengatakan wa ahlus sunnati yaquluna al-imanu bil qadari la yatimu illa bi arba'ati umurin. Dan iman kepada qadar itu tidaklah sah, tidaklah sempurna kecuali seorang beriman dengan keempat perkara ini, kecuali seorang dia meyakini keempat perkara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang tidaklah dikatakan beriman kepada takdir kecuali harus beriman kepada empat hal ini, meyakini empat hal ini. Wa tusamma maratibul qadar, yang mana keempat hal ini dinamakan dengan maratib, urutan-urutan dari al-qadar au arkanuhu. Dan ada pula yang mengatakan bahwasanya keempat hal ini namanya adalah rukun-rukun qadar. Wa hadhihi umur hiyal madkhalu li fahmi mas'alatil qadar. Maka keempat perkara ini adalah pengantar untuk seorang hamba dia masuk terhadap permasalahan atau memahami terhadap permasalahan qadar. Wala yatimul imanu bil qadar illa bi tahqiqi jami'i arkanihi. Dan tidaklah sempurna keimanan seorang hamba terhadap takdir Allah kecuali harus beriman pada empat atau merealisasikan keempat rukun ini. Li'anna ba'daha murtabitun ma'a ba'din. Maka karena sesungguhnya keempat rukun ini semuanya saling terkait. Faman aqarra bika jami'an iktamala imanuhu bil qadar. Maka kalau beriman kepada keempat hal ini maka sempurna keimanannya. Wa man intaqasa wahidan minha aw aktsar faqad ikhtala imanuhu bil qadar. Tapi kalau tidak beriman dengan salah satu di antara keempat hal ini, atau tidak beriman dengan kebanyakannya, yang hanya beriman pada satu atau dua rukun saja, maka keimanannya tidaklah benar. Kemudian beliau di sini menyebutkan al-martabatul ula, yaitu rukun yang pertama, posisi yang pertama, urutan yang pertama dari rukun beriman kepada al-qadar. Yang pertama yaitu al-ilmu. Rukun yang pertama adalah al-ilmu. Yang rukun yang pertama adalah al-ilmu. Secara bahasa artinya adalah mengetahui. Al-ilmu, mengilmui atau mengetahui dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Di sini beliau menyebutkan al-iman bi anna Allah Ta'ala alimun bi kulli ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu, jumlatan wa tafsilan. Yang dimaksud pada rukun yang pertama ini, rukun al-ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu seorang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa-apa yang telah terjadi atau apa yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan apabila sesuatu itu tidak terjadi, maka wa ma lam yakun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang tidak terjadi. Jadi yang dimaksud dengan rukun yang pertama tadi adalah seorang meyakini, mengilmui bahwasanya Allah mengetahui apa yang telah terjadi, kemudian apa yang sedang terjadi. Allah pun mengetahui apa yang tidak akan terjadi. Lau kana kaifa yakun, sekiranya terjadi maka Allah tahu bagaimana cara terjadinya. Jumlatan wa tafsilan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui itu semua baik secara global ataupun secara terperinci. Jadi ini adalah maksud dari rukun yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya rukun yang pertama tadi intinya adalah bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global ataupun secara terperinci. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya segala sesuatu baik secara global ataupun secara terperinci. Maka seseorang
tidaklah dikatakan dia beriman kepada qadar sampai dia meyakini bahwasanya Allah ini tahu segala sesuatu baik secara global ataupun secara terperinci. Maka itu adalah rukun yang pertama. Kemudian dijelaskan lagi, wa annahu alima mal khalqum amiluna qabla khalqihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikerjakan hamba-hambanya, apa yang dikerjakan makhluk-makhluknya walaupun sebelum mereka diciptakan. Wa alima azaqahum wa ajalahum wa a'malahum wa harakatihim wa sakanatihim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui rizki-rizki makhluknya, mengetahui ajal-ajal makhluknya, Allah mengetahui amal perbuatan makhluknya, segala bentuk pergerakannya dan diamnya makhluk tersebut Allah pun mengetahuinya. Wa alima minhum asy-syaqiyyu was-sa'id, dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui siapa di antara hamba-hamba itu yang tergolong orang-orang yang celaka dan orang-orang yang berbahagia. Oh, fulan adalah orang yang celaka, fulan termasuk orang yang berbahagia. Wa dzalika bi'ilmihi al-qadim alladzi huwa mausufun bihi azalan. Dan yang demikian itu terjadi karena keilmuan Allah Subhanahu wa taala yang semenjak terlebih dahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ilmu tersebut sejak azal. Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Dalilnya dari rukun yang pertama ini adalah di surat At-Taubah ayat 115 tadi. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi rukun qadar yang pertama tadi adalah al-ilmu. Yang dimaksud al-ilmu apa? Yaitu meyakini bahwasanya Allah mengetahui segala hal, baik secara global ya ataupun secara apa Pak? Secara terperinci ya. Dalilnya tadi apa? Surat At-Taubah ayat 115. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, itu adalah rukun yang pertama. Kemudian berikutnya yaitu rukun yang kedua, al-martabatus tsaniyah al-kitabah. Rukun yang kedua yaitu namanya al-kitabah. Al-kitabah dalam bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan al-kitabah? Di sini dijelaskan oleh beliau, wahyal imanu bi anna Allah kataba ma sabaqa bihi ilmu min maqadiril makhluqati fil lauhil mahfuz. Yang dimaksud dengan rukun yang kedua, rukun al-kitabah, adalah seseorang dia beriman bahwasanya Allah menuliskan apa yang dia ketahui tadi dari takdir-takdir makhluknya pada lauhul mahfuz. Ini adalah maksud dari rukun yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala menuliskan apa-apa yang Allah ketahui tadi dari takdir-takdir makhluknya di lauhul mahfuz. Maka seorang ketika dia mengatakan saya beriman kepada takdir, saya beriman kepada qada, saya beriman kepada qadar, maka dia pun harus untuk meyakini yang pertama tadi, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global ataupun terperinci. Kemudian yang kedua, harus dia meyakini bahwasanya Allah menuliskan segala sesuatu yang Allah ketahui tadi dari takdir-takdir makhluknya pada al-lauhul mahfuz. Kemudian dijelaskan, wa huwal kitabul ladzi lam yukhatif fihi min syai', dan kitab yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala di lauhul mahfuz adalah suatu kitab yang tidak terluput segala sesuatu, semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma jara wa ma yajri wa kullu kainun ila yaumil qiyamah. Maka setiap apa yang telah terjadi atau akan terjadi dan segala sesuatu yang ada sampai hari kiamat, maka
fahuwa maktubun indallahi ta'ala fi ummil kitab. Jadi semuanya itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di ummil kitab. Allah Subhanahu wa taala menulis takdir-takdirnya itu di suatu kitab, namanya adalah ummul kitab. Wa yusamma az-zikru, dan juga ada pula sebutan lain, nama lain namanya adalah az-zikru. Wal imamu, juga ada nama lain yaitu al-imam, dan juga ada nama lain yaitu wal kitabul mubin, kitab yang nyata. Jadi itu adalah di antara nama-nama tempat Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir bagi makhluknya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Di dalam surat apa ini Bapak Ibu? Nah, surat Yasin. Kalau sering Yasinan ya, insyaallah hafal ya. Begitu pula yang sering Al-Kahfian ya, juga hafal. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu ya Allah kumpulkan pada imamin mubin. Maksudnya adalah kitab yang Allah menuliskan di dalamnya takdir-takdir dari makhluknya. Takdir-takdir dari makhluknya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali adalah al-qalam. Yang Allah ciptakan pertama kali adalah al-qalam, yaitu pena. Faqala, maka Allah berfirman, uktub, wahai pena, tulislah. Qala ma aktubu, maka pena tersebut berkata kepada Allah, wahai Allah, ya Allah, sesungguhnya apa yang akan saya tulis? Qala, maka Allah berfirman, uktubil qadara ma kana wa ma huwa kainun ilal abad. Tulislah takdir-takdir apa yang akan terjadi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sampai selama-lamanya, atau sampai pada hari kiamat. Ini adalah di antara dalil bahwasanya seorang yang beriman kepada qadar, dia harus meyakini rukun yang kedua ini, yaitu Allah menuliskan, atau rukun yang kedua al-kitabah, yaitu Allah menuliskan apa-apa yang Allah ilmui tadi dari takdir-takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Dalilnya pada surat apa tadi Bapak Ibu? Pada surat Yasin di ayat yang ke-12. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami kumpulkan, kami catat pada imamin mubin, yaitu kitab yang menuliskan seluruh takdir-takdir dari makhluknya. Kemudian berikutnya yang ketiga, al-martabatu tsalitsah al-iradatu wal masyiah. Seorang tidaklah dikatakan beriman kepada qadar, beriman kepada takdir, sampai dia meyakini rukun yang ketiga ini, yaitu al-masyiah atau al-iradah dalam bahasa Arab. Maksudnya bagaimana? Ai anna kullama yajri fi hadzal kauni fahuwa bi iradatillahi wa masyiatihi dairah baina rahmati wal hikmah. Yaitu yang dimaksud dari rukun yang ketiga ini adalah bahwasanya seorang hamba dia harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, maka itu semua atas kehendak Allah. Inilah yang dimaksud dengan rukun yang ketiga, al-masyiah, yaitu segala sesuatu, atau seorang hamba meyakini segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ad-dairati baina rahmati wal hikmah, yang mana kehendak Allah itu mencakup, berputar antara rahmatnya Allah dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u bi rahmatih, Allah memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki karena rahmatnya. Wa yudhillu man yasha'u bi hikmatih, dan Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki sesuai dari hikmahnya.
La yus'alu amma yaf'alu likamali hikmatihi wa sultanih. Dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, tidaklah ditanya atas apa yang Allah perbuat, karena saking sempurnanya hikmah Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak ada ditanya kenapa menciptakan fulan ya dalam keadaan ganteng misalnya. Kenapa menciptakan fulan ya kok pas-pasan misalnya. Maka Allah tidak ditanya dalam hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hikmahnya. Allah adalah zat yang maha bijaksana dan Allah melaksanakan itu semua berdasarkan rahmatnya dan keadilannya. Famasyiatullah nafidatun wa qudratuhu syamilah. Maka kehendak Allah itu akan berjalan dan begitu pula kekuasaan Allah akan meliputi segala hal. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Fala yakhruju an iradatihi syai'. Maka tidak akan ada sesuatu itu keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada sesuatu itu keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada seseorang pencuri, dia berkehendak, memiliki keinginan, punya cita-cita untuk mencuri mobil misalnya. Seorang pencuri ya, dia ingin untuk mencuri sebuah mobil. Hamba tersebut dia sudah memiliki keinginan, sudah memiliki iradah, sudah memiliki masyiah, kehendak, keinginan untuk apa? Mencuri. Namun sekiranya Allah tidak berkehendak mobilnya itu hilang ya, kira-kira akan hilang atau tidak Bapak Ibu? Tidak akan hilang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki masyiah. Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak. Apa yang Allah takdirkan terjadi, maka pasti akan terjadi. Apa yang tidak Allah takdirkan terjadi, walaupun hamba itu ingin seorang pencuri ingin mencuri mobil, namun kalau Allah tidak berkehendak mobilnya hilang, maka niscaya juga tidak akan hilang. Apa dalil dari rukun yang ketiga ini? Dalilnya adalah dalam surat At-Takwir. Dalam surat At-Takwir di ayat ke-29. Dalam surat At-Takwir di ayat yang ke-29. Nah, dalam surat At-Takwir di ayat ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Dan tidaklah mereka berkehendak, mereka tidaklah berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb dari semesta alam. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk memiliki kehendaknya, makhluk memiliki masyiahnya. Namun kehendak Allah itu tidaklah terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala mengiyakan, kecuali Allah menghendaki hal tersebut. Dan di antara dalil lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam kulluha baina isbi'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati setiap hamba itu bergantung pada dua jemari di antara jemari-jemarinya Ar-Rahman, jemari-jemari Allah. Kaqalbin wahidin, yang mana itu semua seperti hati yang satu. Yasrifuhu haitsu yasha, yang mana Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah rukun yang ketiga dari rukun-rukun terhadap al-qadar. Maka seorang tidaklah dikatakan dia beriman kepada al-qadar sampai dia meyakini rukun yang ketiga, 1, 2 dan 3. Yang ketiga yaitu al-masyiah. Dia meyakini bahwasanya Allah itu atau segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya al-martabatur rabi'ah, yaitu rukun yang keempat dari beriman kepada al-qadar atau takdir.
Rukun yang keempat yaitu al-khalqu. Rukun yang keempat yaitu al-khalqu. Maksudnya bagaimana? Wahyal imanu bi anna Allah khaliqu kulli syai'. Yaitu seorang hamba dia meyakini, mengimani bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu. La khaliqa ghairahu wa la rabba siwahu. Dan tidak ada pencipta selain Allah, tidak pula ada Rabb yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna kullama siwahu makhluk. Dan bahwasanya segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk. Fa huwa khaliqu kulli 'amilin wa 'amalin. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menciptakan seorang hamba beserta amal perbuatannya. Allah adalah zat yang menciptakan seorang hamba beserta amal perbuatannya. Wa kullu mutahaddikin wa harakatin. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap orang yang bergerak beserta pergerakan-pergerakannya. Qala Allah taala, dalil dari rukun yang keempat ini, adalah pada surat Al-Furqan di ayat yang kedua. Surat Al-Furqan di ayat yang kedua. Nah, dalil dari rukun yang keempat ini adalah surat Al-Furqan di ayat yang kedua. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan memberikan takdirnya dengan sebaik-baiknya. Maka rukun yang keempat ini seorang tidaklah dikatakan beriman kepada takdir sampai dia meyakini rukun yang keempat ini. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang terjadi atau segala sesuatu yang dilaksanakan seorang hamba itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu. Bagaimana contohnya? Contohnya misalnya seorang hamba dia bisa kedip misalnya Pak ya. Seorang hamba dia bisa kedip, mengedipkan matanya itu karena kekuasaan hamba itu sendiri atau karena Allah menciptakan manusia bisa kedip? Yakin? Bagaimana Pak? Sepertinya ragu ya. Saya ulangi. Seorang hamba dia bisa mengedipkan matanya itu karena dia sendiri memang bisa mengedipkan atau Allah yang menciptakan hamba tersebut bisa mengedip? Nah, jawabannya adalah yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan kita bisa mengedipkan mata. Begitu pula ikan yang bisa hidup di dalam air itu bukan atas kehendak ikan sendiri ya. Bukan karena memang bawaan ikan memang memiliki kekuasaan seperti itu, tidak. Tapi ikan bisa berenang di dalam air, bisa hidup di dalam air, itu semua atas kehendak Allah, atas ciptaan Allah. Allah yang menciptakan manusia, menciptakan ikan, dia bisa hidup di dalam air. Begitu pula kita bisa melangkahkan kaki, kita bisa melaksanakan sujud, kita bisa tahu cara sujud. Itu semua Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk itu. Allah menciptakan kita manusia ini bisa sujud bisa rukuk bisa mengangkat tangan, bisa melangkahkan kaki, bisa noleh kanan kiri. Secara asal seperti itu. Maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dan segala sesuatu yang ia perbuat. Wa anna kullama yajri min khairin aw syarrin wa kufrin wa imanin wa ta'atin wa ma'siyatin sya'ahu Allah wa qaddarahu wa khalaqahu. Dan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi baik itu berupa hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, atau keimanan dengan kekufuran, atau ketaatan dengan kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki itu semua, Allah mentakdirkan itu semua, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan
itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Dalil yang kedua dari rukun yang keempat ini adalah pada surat Yunus. Pada surat Yunus ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Dan tidak mungkin bagi seorang jiwa dia bisa beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51. Dalam surat At-Taubah ayat 51 Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah bahwasanya tidaklah akan menimpa kami kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi kita semuanya. Kemudian beliau menjelaskan, wa anna Allah ta'ala al-khaliqul mutafarridu bil khalqi wal ijad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang esa dalam menciptakan dan mewujudkan hamba-hambanya. Tidak ada duanya. Allah menciptakan seluruh makhluknya sendiri, tidak dengan bantuan Tuhan yang lain atau tidak dengan bantuan dengan makhluknya. Fa huwa khaliqu kulli syai'in bila istitsna. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu tanpa pengecualian. La khaliqa ghairah wa la rabba siwa. Tidak ada makhluk, tidak ada pencipta selain Allah. Begitu pula tidak ada Rabb, tidak ada sesembahan, tidak ada zat yang mengatur alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu tersebut. Wa anna Allah yuhibbu ta'ah wa yakrahul ma'siyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai amalan-amalan ketaatan dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kemaksiatan. Wa yahdi man yasha'u bi fadlihi wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada orang yang Dia kehendaki, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan sesat orang-orang yang Ia kehendaki dengan keadilannya. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Apabila kalian ingkar, maka sesungguhnya Allah tidaklah butuh kepada kalian. Wala yarda li'ibadihil kufr. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah ridha kekufuran dari hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum. Dan apabila kalian bersyukur, niscaya Allah akan ridha kepada kalian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dan seorang tidaklah memikul dosa dari orang lain. Maka dari ayat yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik amalan ketaatannya atau amalan keburukan, baik hal-hal yang memang sifatnya itu baik atau sifatnya buruk. Allah menciptakan manusia bisa melaksanakan amalan-amalan kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bisa memiliki potensi untuk melaksanakan amalan-amalan keburukan. Maka itu adalah bagian dari seorang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini al-muallif sang penulis beliau mengatakan la wala hujjatan liman adallahu wala udallah. Maka tidak ada hujjah bagi seorang pun yang dia tersesat dan dia tidak memiliki udzur. Li'anna Allah qad arsala rusul liqat'il hajjah, liqat'il hujjah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus utusannya, yang mana para rasul tersebut telah memotong hujah-hujah mereka. Wa adhafa 'amal al-'abdi ilaih. Dan Allah menyandarkan perbuatan seorang itu kepada orang yang melakukan itu sendiri. Wa ja'alahu kasban lahu. Dan Allah menjadikan segala amalannya itu adalah hasil usahanya. Walam yukallifu illa bima yastati'. Dan Allah tidaklah membebani kecuali
atas kemampuan hamba tersebut. Jadi seseorang ketika dia bermaksiat, ketika dia melaksanakan amalan-amalan keburukan, maka sudah tidak ada lagi hujah. Tidak boleh berhujah, sesungguhnya saya bermaksiat ini, ya saya mencuri ini karena Allah telah mentakdirkan saya. Sudah tidak ada hujah lagi. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan kitabnya. Allah sudah mengutus para rasulnya untuk menjelaskan, ini loh, ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan, ini jalan ketaatan, dan ini adalah jalan kemaksiatan. Semua sudah Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan. Maka kalau seorang hamba dia memilih jalan keburukan, memilih amalan kemaksiatan, maka itu semua Allah sandarkan kepada hamba itu sendiri, tidak lagi disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, benar, Allah memiliki atau menciptakan manusia memiliki potensi untuk melaksanakan kebaikan dan memiliki potensi untuk melaksanakan keburukan. Nah, kalau manusia memilih jalan yang buruk, ya, maka yang salah siapa? Yang salah adalah manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. Pada hari ini, pada hari kiamat kelak, maka dibalaslah setiap apa yang dilakukan manusia, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman pada hari ini. Jadi segala sesuatu yang manusia perbuat dari amal kebaikan ataupun keburukan, ketaatan ataupun kemaksiatan, maka itu semua berdasarkan atas usaha dan pilihan dari hamba itu sendiri. Allah tidaklah menzalimi seorang pun. Begitu pula Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah, ini juga di antara dalil yang jelas mengenai rukun yang keempat, yaitu pada surat Al-Insan. Surat Al-Insan ayat ke-3. Ini di antara dalil yang jelas mengenai rukun yang keempat ini, yaitu di surat Al-Insan di ayat yang ke-3. Allah berfirman, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah petunjuk kepada jalan yang benar, maka ada manusia yang menjadi orang-orang yang bersyukur, beriman maksudnya, dan ada manusia-manusia yang mereka memilih menjadi orang-orang yang kufur. Jadi semua memang Allah yang menciptakan. Allah menciptakan manusia bisa berbuat kebaikan, Allah menciptakan manusia bisa berbuat keburukan. Namun pilihan tetap di tangan kita. Kita memilih untuk menjadi orang yang baik atau menjadi orang yang buruk. Wa qala, begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusulnya. Allah berfirman ketika Allah mengutus para utusannya, apa tujuannya? Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul. Agar manusia-manusia tersebut tidak memiliki hujah untuk berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya saya dulu sesat itu karena tidak tahu, tidak ada rasul, tidak ada kitab, tidak bisa melakukan seperti itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Maka manusia tidak ada lagi hujah. Anani yang tersesat yang melaksanakan kemaksiatan karena tidak tahu, tidak bisa. Karena Allah telah mengirim utusannya dan mengutus para rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seorang jiwa kecuali atas kemampuannya. Walakin la yunsabu syarru ilallahi likamali rahmatih. Akan tetapi walaupun Allah menciptakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, akan tetapi keburukan itu tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal-hal yang buruk itu
tidaklah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena saking sempurnanya rahmat Allah. Li'annahu amara bil khair wa naha 'anil syarr, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan kepada perkara-perkara yang baik, sebagaimana Allah melarang dari perkara-perkara yang buruk. Wa inna ma yakunu syarru fi muqtadayatihi wa bi hikmatihi, karena sesungguhnya keburukan-keburukan itu memang atas kehendak makhluk tersebut dan berdasarkan kehendak atau hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ada seseorang dia bermaksiat, dia melaksanakan amalan-amalan keburukan, maka itu tidaklah boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada seseorang yang minum minuman keras, kemudian berdalih, sesungguhnya saya ini minum minuman keras karena Allah sudah mentakdirkan saya untuk minum minuman keras. Boleh atau tidak, Pak? Maka secara kaidah dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Menyandarkan hal-hal yang buruk, perlakuan-perlakuan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian disandarkan kepada Allah, maka itu adalah hal yang tidak benar. Kenapa? Karena Allah melalui kitabnya, melalui para rasulnya telah memberikan petunjuk. Ini loh, Mas, Pak, Bu, Mbak, ini adalah jalan yang lurus. Ini yang sebelah kiri adalah jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggambarkan itu semua. Maka segala sesuatu tidaklah benar. Apabila kita bermaksiat, misalnya ada seorang minum minuman keras atau mungkin berzina, na'udzubillah, kemudian dia menyadarkan, saya berzina, saya minum minuman keras ini karena sudah ditakdirkan. Dan ini pun sudah terjadi di zaman sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya ada seorang yang dia mencuri, kemudian disidang sama sahabat Umar bin Khattab, khalifah ketika itu. Maka sang pencuri ini pun mengelabui Umar bin Khattab dengan mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya tidaklah saya mencuri ini kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menjadi pencuri ini karena sudah memang takdirnya seperti itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun membantah, maka ini sesungguhnya saya akan memotong tanganmu karena engkau mencuri, juga karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita pun berhujah seperti itu. Saya bermaksiat karena Allah sudah mentakdirkan saya. Dan nanti jangan sampai dijawab di akhirat kelak, ya engkau ditakdirkan berbuat maksiat dan engkau pun ditakdirkan orang yang bermaksiat akan dihukum di dalam neraka. Jadi jangan sampai kita berhujah dengan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kita berlindung di atas nama takdir. Allahu ta'ala khalaqal insana wa af'alahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat yang menciptakan manusia dan apa saja yang mereka lakukan. Wa ja'ala lahu iradah wa qudrah wa ikhtiyaran wa masyiatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagi hamba-hambanya itu pilihan. Allah memberikan bagi hamba-hambanya itu kehendak, sehingga ketika Allah memberikan dua jalan, jalan A merupakan jalan kebaikan, jalan B merupakan jalan keburukan, maka silakan manusia pilih mana yang menurutmu baik. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendesain, mencetak manusia, menciptakan manusia itu memiliki kemampuan, memiliki masyiah, memiliki kehendak, dan memiliki ikhtiaran, yang bisa memilih. Wa habahallahu lahu litakuna af'aluhu minhu haqiqatan la majazan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan itu semua kepada manusia agar segala sesuatu yang manusia perbuat itu adalah real secara hakikatnya, bukan secara majaz, bukan murni. Itu semua kehendak Allah, yang manusia hanya seperti patung, tidak bisa memilih, tidak. Jadi manusia masih Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pilihan.
Allah berikan manusia ini kehendak, kemampuan untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tsumma ja'ala lahu 'aqlan yumayyizu bihi bainal khairi wasyarri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki akal, yang mana manusia tersebut bisa membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Bagaimana Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat apa itu, Bapak Ibu? Nah, dalam surat Asy-Syams Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, petunjuk kepada manusia, atau memberikan ilham kepada manusia, fujuraha wa taqwaha. Ini loh jalan-jalan keburukan dan ini adalah jalan-jalan kebaikan. Tempuhlah yang baik dan hindarilah yang buruk. Walam yuhasibhu illa ala a'malil lati hiya bi iradatihi wa ikhtiyarihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum seorang hamba kecuali atas amalan-amalan yang dibangun di atas keinginan kehendak hamba tersebut dan amalan-amalan yang berdasarkan pilihan dari hamba tersebut. Misalnya seorang dia tidak bisa membaca Al-Quran selama hidupnya, karena mungkin Allah tidak menciptakan dia mata, Allah tidak menciptakan dia mulut misalnya, ataupun dia juga tidak bisa mendengar. Kira-kira hamba tersebut ini mulai dari awal lahir sampai nanti meninggal di usia 60 misalnya, kira-kira diadab tidak karena tidak mau membaca Al-Quran? Diadab atau tidak, Pak? Ada seorang hamba Allah ciptakan, atau yang mudah saja contohnya, seorang hamba yang Allah ciptakan dengan akal yang tidak sempurna misalnya, memiliki keterbelakangan. Mulai sampai lahir mulai dari lahir sampai dia nanti meninggal dunia, dia tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah membaca Al-Quran. Normalnya tidak puasa, tidak sholat, tidak membaca Al-Quran, dosa atau tidak? Dosa. Namun apakah hamba yang Allah ciptakan dalam keadaan kekurangan akal itu akan diadab kelak pada hari kiamat karena tidak sholat, puasa, zakat? Diadab atau tidak? Atau ada ikhtilaf ya? Maka seorang hamba yang dia memang Allah ciptakan tidak memiliki kemampuan itu semua, tidak akan Allah adab. Allah menciptakannya dalam keadaan kekurangan akal, sehingga dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, apalagi naik haji. Maka tidak mungkin Allah akan mengadab hamba tersebut kelak di akhirat. Nah, pulang ya, kamu dulu di dunia tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, maka kamu masuk neraka ya. Maka ini tidak mungkin, karena seorang hamba tidak bisa memilih apakah diciptakan dalam keadaan akal yang sehat atau tidak. Bisa milih atau tidak, Pak? Bisa request? Saya mau diciptakan dalam keadaan ganteng, cantik, muda terus, bisa? Tidak bisa. Itu adalah sesuatu perkara yang seorang hamba tidak bisa memilih. Maka kalau perkaranya itu seperti itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin mengadab hamba tersebut. Berbeda kalau perkaranya adalah perkara yang mana makhluk, seorang hamba dia bisa memilih. Allah menciptakan seorang, dia memiliki akal yang sehat, memiliki jasad yang kuat. Kemudian Allah telah mengutus rasul-rasulnya, telah menurunkan kitab-kitabnya, memerintahkan Pak, ini sholat adalah perkara yang wajib. Tapi mulai dari kecil sampai dewasa orang tersebut tidak sholat, padahal akalnya sehat, jasadnya kuat. Kira-kira nanti pada hari kiamat akan Allah adab atau tidak? Maka Allah akan mengadab orang yang seperti itu, memiliki akal
yang sehat dan dia sudah diberikan pilihan untuk melaksanakan kebaikan atau keburukan, namun ternyata orang itu melaksanakan keburukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghisab seorang hamba, tidaklah mengadab seorang hamba kecuali pada amalan-amalan yang hamba tersebut bisa memilih. Nah, ini juga poinnya Bapak Ibu sekalian. Allah tidaklah mengadab seorang hamba, tidaklah menghisab seorang hamba kecuali pada perkara-perkara yang hamba tersebut bisa memilihnya. Seperti yang tadi ya, seorang diciptakan dalam keadaannya akalnya kurang misalnya, maka dia tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih, pasti dia memilih yang sehat, memilih yang baik supaya bisa sholat, bisa melaksanakan puasa, zakat, naik haji, bisa membaca Al-Quran dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Namun kalau misalnya seorang hamba diciptakan dalam keadaan sehat, kuat, namun kok tidak mau sholat, padahal Allah sudah menurunkan hidayahnya, diutus Rasul, diturunkan kitab, tersebar banyak para ulama, para dai, namun kok masih tidak mau sholat, ya? Nah, maka perkara yang kedua inilah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diadab seorang hamba karena hal tersebut. Kemudian di sini beliau menyebutkan fal insanu ghairu mujbarin bal lahu masyiatun wa ikhtiyarun fa huwa yakhtaru af'alahu wa aqaidahu. Maka manusia ini dia tidaklah dikekang, dia tidaklah dikekang secara full. Bahkan manusia ini memiliki kehendak, manusia ini memiliki pilihan, dan dialah yang bisa memilih amalan-amalan yang akan dia kerjakan. Dia pula yang bisa memilih keyakinan-keyakinannya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akal yang sehat. Namun ketika orang tersebut diberikan akal yang sehat, namun ternyata malah beralih kepada keyakinan-keyakinan yang nyeleneh misalnya, tidak sesuai dengan fitrahnya, maka seorang hamba akan diadab karena hal tersebut, karena keyakinannya, karena pilihannya. Illa annahu tabi'un fi masyiatihi li masyiatillah. Hanya saja pilihan hamba tersebut itu semuanya ikut terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka segala sesuatu yang Allah kehendaki akan terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Allah Ta'ala wal khaliqu li af'alil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, adalah zat yang menciptakan seluruh perbuatan makhluk-makhluknya. Wa humul fa'iluna laha. Akan tetapi manusia itulah yang akan mengerjakan itu semua. Fahiya minallahi khulqan aw khalqan wa ijadan wa takdiran wa minal 'abdi fi'lan wa kasban. Maka dari Allah lah penciptaan, mewujudkan, mentakdirkan itu semua adalah haknya Allah. Wa minal 'abdi fi'lan wa kasban. Dan seorang hamba, dari hambalah muncul pilihan-pilihan amalan dan usaha-usaha yang dia tempuh. Qala ta'ala liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan sesungguhnya liman syaa'a minkum ayyastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin untuk menempuh jalan yang istiqamah. Wa ma tasyaa'una, dan tidaklah mereka berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Kemudian di sini beliau menjelaskan walaqad raddallahu ta'ala 'alal musyrikina hina ihtajju bil qadari wa qalu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membantah orang-orang musyrikin yang mereka berhujjah, berdalil dengan takdir. Mereka mengatakan law sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Sekiranya Allah berkehendak, niscaya kita ini enggak mungkin berbuat syirik. Kita, yang itu pula bapak-bapak kita, nenek moyang kita, dan kita tidak mungkin mengharapkan sesuatu dari perkara-perkara ini.
Sesungguhnya kami berbuat syirik ini adalah atas takdir Allah. Kurang lebih seperti itu perkataan orang-orang musyrikin. Maka Allah membantah ucapan mereka dalam firman-Nya, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhann wa in antum illa takhrusun." Allah berfirman membantah mereka, katakanlah wahai Muhammad, apakah di sisi kalian ada ilmu yang dapat kamu kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kamu sampaikan kepada Allah? In tattabi'una illa dhann, sesungguhnya kalian tidaklah mengikuti kecuali hanya persangkaan saja. Tidak mungkin Allah mentakdirkan seseorang dalam keadaan terpaksa. Wa in antum illa takhrusun, sesungguhnya kalian hanyalah orang-orang yang gemar berdusta. Kemudian di sini juga beliau menyampaikan wa ahlus sunnati wal jamaah. Beliau meyakinkan atau menyebutkan tentang keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, yang mana mereka tidaklah mendustakan takdir, tidaklah mendustakan qadar. Beliau mengatakan wa ahlus sunnati wal jamaah ya'taqiduna anna al-qadara sirrullahi fi khalqih. Dan ahlus sunnah wal jamaah mereka meyakini bahwasanya takdir Allah adalah rahasianya Allah dari makhluk-makhluknya. Takdir adalah rahasia Allah dari makhluk-makhluknya. Lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, yang tidak diketahui oleh malaikat terdekat ataupun nabi-nabi yang diutus. Jadi tidak ada yang tahu takdir-takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammuq wa nadhara fi dzalika dhalalah. Dan terlalu mendalam dalam pembahasan takdir, terlalu banyak berdialog membahas masalah-masalah takdir, terlalu mendalam intinya, itu dapat menyebabkan kesesatan. Terlalu dalam membahas masalah takdir itu dapat menyebabkan kesesatan, sehingga seorang memiliki keyakinan, oh sepertinya saya ini berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan ini atas takdir Allah. Ini akibat seseorang yang terlalu dalam membahas masalah takdir, sehingga ada unsur ghulu dalam masalah takdirnya. Li'anna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup ilmu tentang qadar, tentang takdir ini dari makhluk-makhluknya. Wa nahahu an maramihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang mereka dari bertujuan membahas itu secara mendalam, terlalu mendalam, terlalu ghulu, terlalu berlebihan. Qala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditanya atas apa yang ia perbuat, akan tetapi manusialah yang mereka ditanya atas apa yang mereka perbuat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Namun begitu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka tidaklah hulu di dalam masalah ini sehingga membahas secara mendalam, yang mana biasanya akan berakibat berujung kepada kekufuran. Akhirnya meyakini bahwasanya saya berbuat kemaksiatan ini karena salahnya Allah. Allah mentakdirkan ini, Allah mentakdirkan itu. Waliyadzubillah. Ini adalah keyakinan yang hulu, yang ekstrim dalam masalah takdir. Maka Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan, dan mereka tidaklah terlalu hulu membahas secara mendalam mengenai masalah takdir ini. Kemudian disebutkan di sini pula wa Ahlus Sunnati wal Jamaah, begitu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah yukhatibuna wa yuhajuna man khalafahum min al-firaqi dhalah. Akan tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pun juga membantah, yang berhujah dari orang-orang yang menyelisih mereka dalam perkara takdir ini dari golongan-golongan yang menyimpang. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah, kullun min indillah, segala sesuatu itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fama lihaula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Maka mengapa mereka kaum-kaum ini hampir-hampir saja mereka tidak memahami pembicaraan. Wa hadza huwa alladhi amana bihi salafus salih. Maka beliau menutup pembahasan pada masalah takdir ini dengan ungkapan dan statement beliau, wa hadza huwa alladhi amana bihi salafus salih minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Maka ini adalah pembahasan yang diimani, yang diyakini oleh para salafus saleh dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Dan ini adalah pembahasan kita mengenai takdir, yang mana apabila seorang yang meyakini atau mengaku meyakini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka meyakini takdir di dalam 4 rukunnya tadi. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Al-ilmu, yaitu seorang hamba mengetahui atau mengimani bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Al-kitabah, yaitu Allah menuliskan segala yang Allah ilmui tadi di kitab dan Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga, Al-masyiah, yaitu segala sesuatu yang terjadi ini semua atas kehendak Allah. Dan yang keempat, al-khalqu, yaitu segala sesuatu, seorang meyakini segala sesuatu yang terjadi dari takdir-takdir Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang bisa kita bahas bersama, kita kaji bersama pada pagi hari ini.